Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di Cerma Channel, yang keren beken penuh inspiratif. Ayo channelnya di subscribe, like, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein, akan mengkisahkan tentang biarawati tua berusia 60 tahun dihamili seorang pemuda, alumni pesantren di Jawa Tengah. Ayo langsung saja kita simak perjalanan kisahnya berikut ini. Senja menari pelan di atas biara tua di lereng pegunungan Salatiga. Daun-daun pinus berguguran perlahan, menyapu tanah dengan keheningan yang seakan bersaksi atas usia yang kian menua. Di balik jendela kaca patri gereja, seorang perempuan renta duduk bersila, berjubah putih dengan kerudung keabu-abuan, rosario tergantung di lehernya. Dialah Suster Maria Benedikta, seorang biarawati Katolik yang telah mengabdi selama lebih dari 40 tahun. Usianya telah mencapai 60 tahun, namun matanya masih menyimpan cahaya keteguhan dan kesepian. Suster Benedikta adalah legenda di biara itu, penjaga keheningan, penuntun doa, namun juga penyimpan rahasia luka dan kerinduan yang lama dipendamnya. Ia tak pernah menikah, tak pernah merasakan cinta laki-laki, tak pernah mengecap manisnya dunia. Hanya salib, doa, dan pelayanan. Namun semuanya berubah ketika biara itu mengadakan program bakti sosial lintas iman di desa kecil di kaki Gunung Merbabu. Di sanalah takdir menuntunnya bertemu Gibran Fauzi, seorang pemuda muslim usia 30 tahun, lulusan pondok pesantren di Purworejo, yang kini mengabdikan diri sebagai relawan kesehatan dan guru ngaji di desa terpencil itu. Gibran berperawakan tinggi, berwajah lembut, dan memiliki sorot mata yang dalam, menenangkan. Ketika pertama kali bersalaman dengan Benedikta, ia menunduk hormat, dan berkata lirih, "Semoga Tuhan menyertai langkah ibu, dan semoga cintanya menenteramkan hati." Kata-kata itu seperti angin lembut yang menerobos dinding batinnya yang beku. Benedikta tak menyangka, seorang pemuda muslim bisa bersikap sehalus itu. Tak ada sinis, tak ada prejudis. Hanya ketulusan. Hari-hari mereka pun bersilangan. Gibran membantu mengangkat beras ke biara, menambal genteng yang bocor, bahkan menemani Benedikta menanam bunga di taman kecil. Mereka mulai sering berbincang tentang alam, tentang kemanusiaan, bahkan tentang Tuhan. "Gibran, mengapa engkau begitu tenang dalam ibadahmu?" tanya Benedikta suatu senja di beranda biara. "Karena Allah tidak jauh, Suster. Dia dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher ini," jawab Gibran sambil menyentuh dadanya. Benedikta terdiam. Dadanya hangat, bibirnya gemetar. Ada sesuatu yang mulai tumbuh, sesuatu yang selama ini ia sangka telah mati. Suatu malam, Benedikta berdiri lama di depan cermin kamarnya. Rambutnya mulai memutih, kulitnya telah mengeriput. Tapi jantungnya berdetak seperti gadis remaja. "Ini gila, ini tidak mungkin," bisiknya dalam hati. Namun, nama Gibran bergetar di lisannya, dalam doa, dalam mimpi, dalam sunyi. Hari demi hari, hubungan mereka semakin dekat. Gibran yang sopan dan lembut tak pernah melangkahi batas, namun justru disitulah benih cinta tumbuh subur. Mereka berdiskusi soal kitab, tentang Nabi Isa, tentang makna cinta sejati. Gibran tidak memaksa, tidak mengajak masuk Islam. Ia hanya menjadi dirinya sendiri, pemuda yang hidup dengan akhlak dan cinta ilahi. Suatu sore, hujan deras turun. Benedikta terjebak di jalan setapak menuju desa. Gibran datang membawa payung. Di tengah guyuran hujan, di bawah payung kecil, mereka berteduh. Sang pemuda memandangnya, matanya jernih, dan berkata pelan, "Suster, jika dunia memberi kita usia berbeda, bolehkah cinta tetap tumbuh? Meski kita dua dunia, dua usia, tapi aku melihat cahaya dalam dirimu, cahaya yang mendamba kebenaran dan cinta sejati." Air mata Benedikta tumpah. Tak ada kata. Ia hanya mengangguk, dan malam itu, di dalam kamarnya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bersujud. Bukan kepada salib, tapi kepada Tuhan yang ia temukan lewat cinta, Allah. Suasana sejuk lereng gunung dengan musik sendu dan lembut. Biarawati tua dengan sorot mata penuh kesunyian, kemudian berubah jadi lembut dan cerah ketika bersama Gibran. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Malam itu, di dalam kamarnya yang remang, Suster Maria Benedikta duduk diam memeluk rosarionya. Tangannya gemetar, wajahnya penuh getaran yang tidak biasa. Air matanya menetes pelan di pipi yang telah keriput. Bukan karena duka, tapi karena hati yang baru saja disapa cahaya.
Untuk pertama kalinya, ia merasa tenang, seolah Tuhan yang selama ini ia sembah dari kejauhan, kini datang menyentuh langsung dadanya. Ya Allah, jika Engkau benar ada, tuntun aku menuju cahaya MU. Gumamnya lirih, dengan bahasa yang perlahan mulai berubah dari Tuhan menjadi Allah, sebuah kata yang sebelumnya hanya ia dengar dari Gibran. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Pagi harinya, suasana biara mendadak gempar. Suster Petronella, sahabat lama Benedikta, menemukan kitab terjemahan Al-Quran di dalam kamar Benedikta. Wajahnya pucat, mulutnya bergetar. Benedikta, apa maksud semua ini? Kau membaca kitab agama lain. Benedikta hanya tersenyum kecil, namun hatinya dilanda badai. Ia tidak ingin berbohong, tapi ia juga belum siap sepenuhnya menjawab. Yang ia tahu, jantungnya telah berpaling. Bukan karena pemuda itu semata, tapi karena kebenaran yang perlahan menyelinap dalam diskusi, dalam doa, dalam cinta. Hari-hari di biara mulai terasa asing. Para suster menjauh. Beberapa mulai berbisik, menyindir, bahkan mengawasi setiap geraknya. Namun Gibran tetap hadir seperti biasa. Mengantar sayuran, membantu memperbaiki keran, atau sekadar menyapa dengan tatapan teduh dan senyum sederhana. Sampai suatu siang yang terik, Benedikta memanggil Gibran ke taman belakang biara. Gibran, mengapa kau begitu sabar? Bahkan saat banyak yang memusuhimu karena agamamu. Karena aku percaya, suster, kebenaran tak perlu dibela dengan kemarahan. Ia cukup hadir, dan cahaya akan bekerja sendiri. Benedikta terdiam. Kata-kata itu seperti membelah langit hatinya. Jika aku memeluk Islam, apakah aku berdosa? Apakah Tuhan akan meninggalkanku? Gibran menatapnya dalam. Bunda Maria pun tunduk kepada perintah Allah. Isa Al-Masih pun bersujud. Bukankah engkau ingin mengikuti jejak mereka yang taat, bukan menyembah mereka? Tubuh Benedikta gemetar. Ia menangis. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya mulai percaya. Malam itu, di bawah langit berbintang, Benedikta menulis surat pengunduran dirinya dari biara. Dalam suratnya, ia tidak menyebut alasan pasti. Ia hanya menulis, "Aku ingin mencari Tuhan dengan cara yang lebih dekat dan lebih benar. Doakan aku." Beberapa minggu kemudian, di sebuah desa kecil di kaki Gunung Sumbing, seorang wanita tua bersih, berjilbab putih, dengan senyum lembut dan cahaya wajah yang tak biasa, mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan saksi. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maria Benedikta kini menjadi Maryam Nur Fadilah. Ia memeluk Gibran setelah syahadatnya, bukan sebagai kekasih, tapi sebagai mualaf yang siap menjadi istri. Jika engkau ikhlas menerimaku, Gibran, aku ingin menutup usia ini sebagai istrimu. Bukan karena cinta dunia semata, tapi karena kau membimbingku kepada akhirat. Gibran mencium tangannya, dan menjawab, "Engkau bukan hanya wanita yang aku cintai, engkau adalah bukti bahwa hidayah Allah tak mengenal usia." Pernikahan mereka dihadiri para ustaz, tetua kampung, bahkan beberapa mantan biarawati yang kini ikut mencari cahaya kebenaran. Namun kehebohan dimulai setelah pernikahan itu. Dunia Kristen geger. Media sosial meledak. Biarawati 60 tahun masuk Islam dan menikahi pemuda pesantren, menjadi berita viral seantero Nusantara. Namun yang lebih mengejutkan dunia lagi adalah simbol benturan setelah 3 bulan menikah, Maryam Nur Fadilah dinyatakan hamil. Rahim yang tua, rahmat yang tak pernah tua. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. 3 bulan setelah pernikahan yang menghebohkan itu, suasana di rumah sederhana pasangan Maryam Nur Fadilah dan Gibran Fauzi tampak hangat. Setiap pagi, Maryam duduk di serambi rumah dengan mushaf di pangkuannya, membaca ayat-ayat suci yang dulu asing, kini terasa lebih akrab daripada nyanyian pujian yang pernah ia lantunkan seumur hidupnya. Namun suatu hari, tubuhnya melemah. Ia sering merasa mual, cepat lelah, dan dadanya terasa sesak. Gibran menyangka itu hanya kelelahan karena usia. Tapi Maryam, dengan naluri keibuannya yang lama terkubur, mulai curiga. Ia mengajak Gibran ke klinik bidan desa. Seorang bidan muda memeriksanya, awalnya dengan santai, hingga ekspresinya berubah serius saat menempelkan alat USG ke perut Maryam. "Bu Maryam, saya tahu ini akan terdengar mustahil, tapi Anda positif hamil," ucapnya pelan. Gibran terdiam. Maryam menatap layar kecil itu,
melihat titik denyut mungil di sana. Itu, anak, bisiknya. Iya, sekitar 10 minggu. Jantungnya berdetak. Maryam menutup wajahnya. Air matanya mengalir. Suaminya menggenggam tangannya erat, lalu bersujud di lantai klinik, mengucap syukur yang tertahan oleh haru. Seorang wanita 60 tahun, mantan biarawati, mengandung buah cinta dari seorang pemuda muslim. Kabar ini tak hanya mengejutkan mereka, tapi menjadi tsunami berita nasional. Media sosial meledak. Pengeras suara umum, mualaf 60 tahun hamil setelah menikah dengan pemuda pesantren. Mantan biarawati mengandung di usia senja. Mukjizat atau keajaiban biologis. Pengeras suara umum, dari salib ke sujud, dari biara ke rumah tangga Islami. Gereja tempatnya dahulu mengabdi mengeluarkan pernyataan. Kami kehilangan seorang suster teladan, namun kami mendoakan agar ia tidak tersesat. Tapi Maryam tahu, ia tidak tersesat. Justru untuk pertama kalinya dalam hidup, ia menemukan jalan pulang yang sejati, menuju Allah. Di rumah, malam-malam mereka kini tak hanya dipenuhi cinta, tapi juga rasa kagum pada takdir. Gibran menyiapkan madu, kurma, dan susu untuk istrinya. Ia memijat kaki Maryam tiap malam, sambil membacakan doa Nabi Zakaria, yang juga dikaruniai anak di usia tua. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisi MU. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Namun, tak semua senang. Kelompok anti-Islam, bahkan beberapa mantan rekan sebiara, mulai menyebarkan tudingan miring, bahwa kehamilan Maryam adalah manipulasi, rekayasa, atau bahkan dosa. Ada yang berkata, itu bukan anak Gibran, dia hanya menutupi aib masa lalunya. Mustahil wanita 60 tahun bisa hamil, itu hanya kebohongan. Tapi para dokter membuktikan bahwa Maryam mengalami keajaiban medis langka, fenomena spontaneous postmenopausal ovulation, sesuatu yang hampir mustahil, tapi secara ilmiah tidak sepenuhnya mustahil. Dan bagi Maryam, itu bukan keajaiban medis semata, melainkan jawaban doa yang Allah beri sebagai tanda cintanya. Malam itu, Maryam duduk di pangkuan Gibran, seperti seorang gadis remaja yang manja. Tangannya mengelus perutnya yang mulai membesar. Mas Gibran, bisiknya, manja. Ya, istriku. Kalau anak kita lahir, aku ingin beri dia nama yang berarti cahaya. Karena sejak kau datang, aku merasa Allah kirimkan cahaya ke hidupku. Gibran tersenyum, mencium kening istrinya, dan berbisik. Namanya, Nur Ayas. Artinya, cahaya kehidupan. Dan begitulah, dari rahim yang renta, Allah keluarkan kehidupan baru. Dari seorang biarawati yang dahulu berdiri tegak di altar, kini ia bersujud khusyuk dalam tahajud, memohon kekuatan mengandung anugerah suci di ujung usianya. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, hari-hari menjelang persalinan menjadi detik-detik penuh rasa haru dan ketegangan di rumah kecil pasangan Gibran dan Maryam Nur Fadilah. Seisi desa seakan ikut menyongsong keajaiban itu, bayi dari seorang mualaf berusia 60 tahun yang dulunya biarawati. Maryam makin sering terjaga di malam hari, bukan karena gelisah, tapi karena rasa syukur yang membuncah. Ia bangun malam untuk tahajud, duduk di sajadah sambil membelai perutnya yang makin membesar. Ya Allah, dulu aku hanya mengenal MU sebagai konsep. Tapi kini aku rasakan Engkau hadir nyata dalam denyut nadi dan dalam janin yang Kau titipkan ini. Namun kabar bahagia itu tak luput dari badai. Media global mulai mengangkat kisah Maryam. Televisi CNN menurunkan artikel berjudul Anun Turnet Muslim, Pregnant at 60, Miracle or Medical Marvel. Televisi sebuah media Katolik konservatif menulis tajam. Skandal cinta biarawati, menistakan salib demi syahwat. Pihak gereja pun mulai mengerahkan tekanan. Salah satu uskup besar dari Jakarta bahkan mengunjungi desa tempat tinggal Maryam. Ia memohon agar Maryam kembali ke pangkuan gereja, menuduh Gibran sebagai pelaku indoktrinasi, dan menyebut kehamilan itu sebagai penyesatan publik. Tapi Maryam tidak bergeming. Ia berdiri dengan tegar di hadapan mereka. Saya tidak disesatkan oleh siapapun. Justru saya diselamatkan dari kehausan iman yang selama ini saya tutupi dengan seragam suci. Allah memberi saya cinta, dan anak ini sebagai bukti kasih sayangnya. Gibran berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya kuat-kuat. Dan malam itu pun tiba.
Saat bulan mengambang penuh di langit desa, angin menderu pelan, dan Maryam menggenggam tangan suaminya erat, menahan kontraksi yang menyiksa tubuh tuanya. "Gibran, kalau aku tidak kuat, rawatlah anak kita baik-baik," ucapnya sambil tersenyum lemah. Gibran menahan air mata. "Tidak, kita kuat bersama, Bunda. Allah yang telah menitipkan, pasti Allah yang akan menjaga." Persalinan berlangsung penuh perjuangan. Bidan desa dibantu 2 ustazah muda dan seorang dokter dari kota. Suasana tegang, karena Maryam berisiko tinggi. Namun ia tak pernah putus doa. Hingga akhirnya, tangisan pertama itu pecah. Nyaring, menggelegar, tapi juga menggetarkan kalbu. Seorang bayi perempuan lahir dengan sehat. Kulitnya cerah, matanya bening, dan tangisnya menghapus semua ketakutan malam itu. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Suara takbir menggema dari mulut Gibran yang langsung bersujud di lantai kamar bersalin sederhana itu. Sementara Maryam memeluk bayi mungilnya dengan tangis bahagia. "Namanya Nur Ayas," bisik Maryam. "Semoga dia tumbuh dalam cahaya, dan menyinari hati orang-orang yang tersesat seperti dulu aku." Hari-hari setelah kelahiran bayi itu menjadi momen dakwah tak terduga. Banyak wartawan, aktivis lintas agama, bahkan pemuka gereja penasaran, lalu datang, dan justru tak sedikit dari mereka tersentuh oleh ketenangan Maryam dan kebijaksanaan Gibran. Bayi itu seakan membawa berkah. Satu persatu tetangga non-muslim di desa itu mulai datang mengaji. Beberapa bahkan menyatakan ingin mengenal Islam lebih dalam. Ada yang berkata, "Kalau Islam bisa membuat wanita seperti Maryam sebahagia ini, maka aku ingin mengenalnya lebih jauh." Dan suatu malam, Gibran menimang anaknya di serambi rumah. Maryam bersandar manja di bahunya. Udara dingin, tapi hati mereka hangat. "Gibran, tahukah engkau, aku dahulu berpikir cinta itu dosa. Tapi ternyata, jika cinta itu membawa kita kepada Allah, maka ia adalah ibadah." "Bunda," kata Gibran sambil mencium ubun-ubunnya, "cinta sejati bukan tentang usia atau masa lalu, tapi tentang kita sama-sama melangkah menujunya." Dari seorang biarawati tua yang sepi, kini ia menjadi istri, ibu, dan daiyah sunyi yang menyebar cahaya. Tanpa mimbar, tanpa gelar, hanya dengan keikhlasan dan kisah hidup yang menyentuh langit. Warisan cahaya, ketika anak mantan biarawati menjadi hafizah kecil. Saat persalinan, lalu transisi ke keharuan tangisan bayi. Montase media global, fiktif, dengan sorotan pada ketegaran Maryam dan respon netizen muslim. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Tahun demi tahun berlalu. Rumah kecil di kaki Gunung Sumbing itu tak lagi menjadi tempat biasa. Ia menjadi titik cahaya kecil yang menyinari banyak hati. Tempat itu kini dikenal masyarakat sekitar sebagai Rumah Nur, tempat keluarga kecil yang penuh keteduhan, cinta, dan zikir. Maryam Nur Fadilah, mantan biarawati yang dulu mengabdi di altar Katolik, kini telah menjadi ibu penuh cinta. Wajahnya menua, namun sorot matanya tetap terang, bahkan lebih terang dari masa mudanya. Dan Nur Ayas, anak perempuan yang dulu lahir dari rahim yang dianggap mustahil, kini tumbuh menjadi bunga surga. Usianya baru 6 tahun, tapi lisan mungilnya telah terbiasa melafalkan, "Ya ayyuhalladzina amanu, taqullaha wa kunu mas syadiqin." Setiap fajar, ia bangun sebelum azan, duduk di pangkuan ayahnya, lalu belajar melantunkan ayat demi ayat Al-Quran. Suaranya jernih, pelafalannya fasih, dan hati kecilnya seperti ditanamkan cahaya ilahiyah sejak dalam kandungan. Pada suatu sore, ketika langit sore memerah dan burung-burung kembali ke sarang, Maryam duduk di ayunan bambu di serambi rumahnya. Di pangkuannya, Nur Ayas tertidur dengan mushaf kecil yang terbuka di dada mungilnya. Gibran menghampiri, membelai rambut istrinya yang mulai memutih. "Mas, jika aku dulu tetap tinggal di gereja, mungkin aku akan mati dalam kekosongan. Tapi Allah mengirimmu bukan hanya untuk menjadi suami, tapi menjadi petunjuk pulang." Gibran tersenyum. "Dan kau, Bunda, telah melahirkan bukan hanya anakku, tapi juga warisan iman yang mungkin kelak menjadi cahaya bagi dunia." Suatu hari, keluarga kecil itu diundang ke sebuah pesantren besar di Jawa Barat. Nur Ayas diminta tampil dalam acara Maulid Nabi untuk melantunkan hafalan Al-Quran. Ribuan orang hadir, termasuk para tokoh nasional, akademisi, bahkan perwakilan gereja yang penasaran dengan cerita viral beberapa tahun silam. Ketika bocah kecil itu naik ke atas mimbar, suasana hening.
Ia membuka mushaf, lalu membaca dengan suara lembut dan penuh penghayatan. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Banyak yang menangis. Bahkan seorang pendeta yang dulu mengecam Maryam, kini berdiri di belakang, terisak sambil memeluk salib kecilnya. Setelah acara itu, ia datang menemui Maryam dan berkata, "Dulu aku menyebutmu sesat. Tapi melihat anakmu, aku merasa Tuhan mengunjungiku lewat suara bocah itu. Maafkan aku." Maryam memeluknya dengan senyum tulus. "Tak perlu minta maaf, Pastor. Hati manusia hanya digerakkan oleh Allah. Dan aku pun dulu pernah tersesat sebelum diselamatkan olehnya." Hari-hari berikutnya, kisah keluarga ini semakin tersebar. Banyak gereja yang berubah menjadi forum diskusi lintas agama. Banyak biarawati dan pendeta mulai membaca Al-Quran secara diam-diam, mencari kebenaran dalam sunyi. Dakwah tak selalu dengan ceramah. Kadang cukup dengan cinta, akhlak, dan sabar menanti waktu Allah menyentuh hati, ujar Gibran dalam satu wawancaranya. Maryam kini dikenal dengan sebutan Ibunda Nur, tokoh dakwah senyap, tetap hidup sederhana. Tak ingin terkenal, tak ingin kaya, hanya ingin menuntun anaknya menjadi cahaya di zaman yang makin gelap. Dan pada usia ke-70, Maryam duduk di ranjang kayunya. Rambutnya putih bersih, wajahnya bercahaya. Ia memandang Nur Ayas yang duduk di sampingnya, kini berusia 10 tahun dan telah menghafal 30 juz Al-Quran. Dengan suara pelan, ia berkata, "Nak, jika nanti ibu tiada, jangan tangisi ibu. Tapi kirimkan doa, dan terus bacakan ayat-ayat suci yang dulu menyelamatkan ibu dari kesesatan. Engkau adalah warisan hidup ibu, dan penunjuk bagi yang sedang mencari cahaya." Nur Ayas menangis, mencium tangan ibunya, dan bersumpah untuk menjadi daiyah kecil yang menebar cinta seperti ibunya dulu. Malam itu, Maryam tidur dengan damai, dan kembali kepada Allah dalam keadaan bersujud. Senyumnya masih mengembang. Tangannya menggenggam mushaf kecil milik Nur Ayas. Suara azan subuh bersahutan di luar. Dunia kembali dikejutkan. Pengeras suara umum, mantan biarawati wafat dalam sujud, anak hafizahnya lanjutkan dakwah. Pengeras suara umum, kisah nyata. Dari gereja ke surga, perjalanan cinta seorang perempuan tangguh. Dan kini, kisah itu hidup di hati kita semua. Bahwa hidayah tak mengenal usia. Bahwa rahmat Allah melampaui batas waktu dan masa lalu. Dan bahwa seorang wanita tua bisa menjadi cahaya bagi generasi baru. Karena dari rahim seorang biarawati, lahir hafizah kecil yang akan menerangi masa depan. Cinta di ujung salib, hidayah di ujung sujud. Demikian saya sajikan kisah ini yang penuh literasi, mencerahkan cakrawala berpikir dan menginspiratif kehidupan kita, untuk senantiasa mawas diri serta istiqomah dalam menapaki jalan kebenaran, naungan cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas segala perhatian dan dukungan sahabat inspiratifku, saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di video inspiratif lainnya. Saya sudahi perjumpaan ini dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.